Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat yoga, kita jumpa lagi dalam channel Yoga Edi. Nah, kali ini Yoga Edi akan memberikan informasi terkait bagaimana tatanan serta rangkaian daripada Hari Raya Nyepi di masa pandemi COVID ini. Nah, dalam kesempatan ini Yoga Edi sudah jumpa dengan Pinandite Dewa Mangku Sandiarte, yang mana beliau bertempat tinggal di Pengsong. Dan kita hari ini di lokasi yang sangat luar biasa indah sebenarnya, yaitu di Pura Giri Mandalagiri. di Pura Mandalagiri. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait tentang bagaimana memaknai Hari Raya Nyepi di masa pandemi COVID-19 ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenapa Pak Mangku sehat selalu nggih? Nggih, asong kare awiguna mastu kena sehat rahaja. Pak Edi juga sama. Jadi luar biasa, Pak Mangku dapat memberikan kesempatan dan waktu dalam hal ini. Saya ingin tahu dan berbincang-bincang dari sudut pandangnya Pak Mangku juga terkait tentang bagaimana memaknai Hari Raya Nyepi di masa pandemi ini. Betul. Karena kan kita bisa bilang sangat kondisinya sangat-sangat membuat resah juga. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana dan bagaimana. Jadi banyak sekali polemik di masyarakat karena ini kan dari tahun ke tahun Nyepi ini kan tetap dilaksanakan. Betul, begitu juga rangkaiannya. Pak Edi, dan ini tentunya menjadi rasa apakah salah, tidak salah dan sebagainya itu buat kita salah kan gitu. tingkah, Salah tingkah gitu. itu. Ya baik, terima kasih Pak Edi Aryawan, luar biasa, dan juga sahabat yoga dimanapun berada, semeton Hindu Sihin Widi. Jadi kalau kita memaknai rangkaian perayaan Nyepi tentunya tidak asing lagi. Nah, namun kondisi-kondisi ini alam sudah mengingatkan kita. Yang dulunya heboh kalau tidak ada ogoh-ogoh bukan Nyepi. Benar. Nah, ini akan menjadi momentum juga dengan peradaban yang baru di pandemi. Katakanlah begitu, ini sudah setahun lebih kita berada dalam hampir pandemi ini, hampir 2 tahun. Ini sudah luar biasa. Jadi pemerintah bersatu padu kemudian dinyatakan perang melawan virus. Nah, tentunya sebagai guru wisese, kita sebagai masyarakat tentunya ingat dengan protokol kesehatan tadi yang diberikan oleh pemerintah, tentunya itu satu. Baik, jadi rangkaian perayaan Nyepi itu tentunya kalau masalah sejarah sudah umum. Jadi masa lalu kita adalah di India, kemudian berkembang ke Indonesia pada saat Raja-Raja Bali menguatkan kembali, kemudian kita warisi seperti sekarang. Dan tentunya dalam rangkaian itu pertama ada dikatakan kita harus melasti ya. Bagaimana kondisi melasti untuk saat ini kira-kira? Iya, baik. Jadi melasti itu artinya melas itu memisahkan. Itu kondisi-kondisi yang ada baik dalam Buana Agung maupun Buana Alit. Nah, dalam Sindarigama juga menyatakan bahwa melaksanakan anganyut laraning ikanang male malaning buane angamet sarining amerte ring telenging samudra. Nah, rangkaian itu, kegiatan ritual itu kita lakukan untuk membersihkan alam ini. Nah, terkait dengan COVID-19 yang mana dulunya serentak, rasanya kita tidak merasa bersih kalau kita tidak melaksanakan melasti bersama-sama. Namun pemerintah sudah menekankan sesuai dengan aturan protokol kesehatan COVID-19 terbatas. Namun memaknai itu tidak akan pernah berkurang. Jadi sebagai perwakilan satu orang sudah cukup. Maksimal 20 orang ini harus ikuti aturan kita. Jadi dengan demikian baik nantinya kabupaten kota melaksanakan semacam itu, kemudian tentunya dipuput juga oleh Ibu Sulinggi. Jadi inti sebenarnya adalah menghanyutkan semua pape klise lare kita, baik di Buana Agung ini maupun
Buana Alif. Itu untuk pemaknaan daripada mengapa kita melaksanakan melasti atau mekiyes itu Pak. Jadi ya itu jadi disesuaikan dengan kondisi sekarang. Betul, bukan betul, artinya betul. tidak ditiadakan, Iya, tetapi benar. dikondisikan. Dikondisikan. Jadi hanya perwakilan-perwakilan dan Benar juga sekali, Pak. itu juga didukung oleh seorang Iya, setinggi kan iya, begitu. betul. Nah jadi dari perwakilan-perwakilan per kecamatan dan lain sebagainya ini kan menyebarkan kembali amatnya ke Betul. masing-masing. Nah itu juga jadi lembaga tinggi umat kita, jadi parisade kita baik yang dari pusat sampai tingkat bawah itu pun beliau sudah mengutipkan sesuai dengan aturan protokol kesehatan, Mantap, ya. kemudian menghimbau semua masyarakat Hindu kita, bagus. kemudian dengan segala pernak-perniknya, termasuk bisamu-bisamu yang sudah dilahirkan untuk melaksanakan pancuyarnya ini dalam pandemi COVID-19. Nah itu Pak Edi. Ya, luar biasa, jadi umat kita dan juga tinggi kita Betul. sangat luar biasa merespon karena di Iya. sini gini Pak, mohon maaf, ada juga segelintir orang meragukan bahwa apa iya Iya. COVID ini ada dan tidak itu. Nah ini yang akan membahayakan sebenarnya. Kalau sudah ada kelemahan di dalam kita hal ini menjaga ke protokol kesehatan ini, Betul. tentunya nanti malah akan menjadi pemicu bagaimana COVID itu semakin meluas sebagai Betul, itu. betul. Nah ini pun bukan hal yang baru. Oke. Jadi alam ini adalah untuk penyempurnaan pun melalui proses. Dari kalau kita lihat di sastranya bahwa di bumi Kalisengari, Iya. jadi perubahan yuga ini akan memberikan juga dampak perubahan. Dan ini merupakan siklus. Iya. Ya kalau dulu influenza pun termasuk mematikan luar biasa. Nah namun dengan kekuatan daripada ilmu pengetahuan, kemudian jenius seseorang dan lain sebagainya, pakar-pakar itu menemukan solusi seperti sekarang. Nah kalau kita kaitkan dengan tadi virus itu, kalau kita di sastra itu disebut dengan sasamranu yang tidak kasat mata. Nah itu pun dalam Mahabharata dijelaskan. Jadi pada saat supaya terselubung bagaimana Bhisma untuk menghancurkan pasukan daripada Pandawa, maka beliau mengeluarkan jurus yang menciptakan sesuatu yang tidak kasat mata untuk menyerang bala tentara daripada Musuh-musuhnya Pandawa gitu ya. itu sendiri. Ya luar biasa. Jadi yang tadi kutip di sana dari Bumi Senggare ya. Bumi Senggare Roge gitu ya. Ya. Nah, di situ kan bahwa tanda-tanda dari sebuah pergantian juga itu diberikan kondisi yang mana perubahan alam secara menyeluruh begitu ya. Seluruh dunia bahkan ini kan seperti ini. Artinya saya rasa bahwa akan ada suatu perubahan yang lebih baik ke depannya. Jadi kita disuruh untuk melakukan suatu introspeksi diri. Merubah tatanan kehidupan kita untuk menjaga alam dan diri kita. Nah, dengan demikian maka setelah melasti itulah dilaksanakan jadi persis pada saat tileming ke sana, maka dilaksanakanlah penetralan alam yang disebut dengan taur ke sana. Jadi kita karena masih di Indonesia sifat tantrik, menggunakan simbol-simbol upacara ya tentunya simbol-simbol ini akan sebagai perwakilan untuk apa? Menetralisasi anasir-anasir yang negatif. Apakah itu bisa dibuktikan? Kenapa tidak? Inilah keyakinan. Maka dengan demikian Hindu mengajarkan pada saat bagaimana kita harmonis dengan Tuhan. Jadi Trihita itu memang sudah menjadi kunci dan Hindu sudah melaksanakan hal itu. Mengapa kita harus nyepi? Nah, pemaknaan ini akan sebentar lagi kita kupas pada saat setelah pengerupukan penetralan alam semesta ini, kemudian baru dilanjutkan dengan beratu penyepian. Nah di dalam pengerupukan itu, maaf Angku, apakah ogoh-ogoh itu menjadi keharusan kira-kira? Terima kasih. Memang inilah hebatnya Hindu dalam budaya yang tinggi. Ini tidak bisa terpisahkan. Jadi bagaimana kita mempersonifikasikan hal-hal katanya butuh kalau itu yang sifat negatif gitu ya. Gimana ya?
Oh, yang negatif itu berarti dia jahat. Karakternya berarti gimana? Ya rupanya seram dan lain sebagainya. Untuk memudahkan jangkauan pikiran ya. Betul, maka anak-anak dari juga itu kan pembelajaran ke anak-anak. iya, jadi rupa itu perlu juga diwujudkan. Karena bagaimana yang acentie ini kita wujudkan kan nggak bisa. Iya. Sama dengan virus, bagaimana orang bisa memprediksi apa itu virus bisa dilihat dengan kasat mata? Tentunya ini tidak. Nah, dengan demikian maka ogoh-ogoh pun itu sebenarnya sah, tetapi tidak menjadi sebuah keharusan. Nah, namun generasi muda sekarang kayaknya kalau nggak buat ogoh-ogoh, wih serem, begitu ada kondisi pandemi seperti sekarang, waduh kenapa begini, seolah-olah saya dilarang, dibatasi dan lain sebagainya. Mari kita mulai sarir. Luar biasa Niki. Jadi sangat benar-benar istilahnya di hari raya Nyepi ini memberikan suatu kondisi bagaimana kita benar-benar harus buat sarire ya. Betul. Nah, kalau kita lihat kan tadi kan sampaikan dalam catur kreatif penyepian nih. Betul. Nah, mungkin dari tatanan dari amati geni, karya, lelanguan ya. Nah, ini konteks atau koneksinya terhadap ini di tata cara di protokol kesehatan ini mungkin ada match-nya ya. Iya. Nah, terima kasih Pak Ili. Nah, inilah sahabat yoga yang perlu kita sadari dan pahami bersama. Memang apalagi dalam kegiatan-kegiatan yang lain, apa yang terdapat dalam catur berarti penyepian itu sebetulnya itu sudah dalil netral yang bisa menginisiasi, menetralkan diri kita dan alam ini. Pertama, amati geni. Jadi kita tidak menyalakan api yang sesungguhnya adalah mungkin api dapur ya, dengan tidak memasak, kemudian yang mempunyai kebiasaan merokok tidak merokok. Artinya bahwa di sini adalah api-api nafsu kita, yang tadinya misalnya biasa hari itu kita keluar atau hari namanya kemenangan kita rayakan dengan bergembira, gengkap gempita, kita menikmatinya dengan berjapa, kemudian dengan membunuh. Jadi seperti tadi, membunuh atau mengendalikan api-api dalam diri kita, amati gini. Nah, kemudian yang kedua, amati karya. Jadi kita yang memang ya semeton kita semua bekerja dalam suatu baik kepemerintahan ataupun dalam swasta dan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam sehari itu kita memaknai bagaimana rasanya kita diam di tempat. Berikanlah semua ini dalam posisi yang netral, nol. Benar-benar istirahat gitu ya. Betul-betul dimaknai istirahat. Nah, dengan demikian sama dengan manakala 24 jam kita bisa istirahat tidur selama 8 jam. Mengembalikan kembali energi sehingga energi kemudian anasir-anasir positif itu akan bisa kembali dibangun. Nah, kemudian yang ketiga itu amati lelungan. Jadi kita juga mengendalikan diri, tidak bepergian ke tetangga. Kemudian teman ini kebetulan nyepi, tidak ada orang tahu, tetapi Widi Brahma nih, desanya Widi ada dalam diri kita, tidak ada yang tidak diketahui. Dan itulah kita keyakinan serade kita yang membuat seperti itu. Nah, dengan tidak keluar, kalau dikaitkan dengan protokol kesehatan, memang dianjurkan kalau tidak penting jangan keluar rumah. Tetapi Hindu mengajarkan gitu ya. Betul, mobilitas itu tidak terjadi pada saat berarti penyepian. Nah, kemudian yang terakhir adalah lelanguan. Jadi semua sifatnya kesenangan, hiburan-hiburan kita tidak akan lakukan. Misalnya ya mumpung tidak ada yang tahu kan, di rumah nonton TV. Nah, itu sama dengan membohongi diri sendiri. Kalau orang yang ya kembali dalam kondisi ingin menggali kejatian dirinya dengan membunuh berarti mungkin dia tidak akan berbicara, kemudian dia akan merenung, kemudian upawase dengan tidak memakan sesuatu apapun. Untuk apa? Memberikan juga kepada badan ini atau panca mahubute kita ini yang ada dalam tubuh kita untuk menikmati anasir-anasir yang memang itu datang, kemudian bisa nanti berawal pada proses yang baru. Nah, mungkin itu pada saat masa pandemi ini Hindu mengajarkan setahun sekali loh. Kenapa kita tidak? Nah, saking alam ini mungkin sudah harus diistirahatkan sejenak. Makanya
pandemi ini mendunia, tidak hanya di Indonesia Ya, saja, benar sekali. tidak hanya di Lombok saja. Iya. Jadi semuanya, maka dari itu mari kita berperang untuk kembali kepada introspeksi diri. Iya. Taati protokol kesehatan, gunakan anjuran 5M yang sudah didengungkan oleh pemerintah. Iya. Mari kita taat kepada guru Wisisi. Mungkin itu di Oke, penyepian. luar biasa. Jadi sepertinya alam ini punya cara untuk membersihkan alam ini ya. Betul Pak Edi. Jadi betul. tatkala sudah pemerintah, Iya, tokoh-tokoh yang Iya, dipandang iya. memiliki kekuatan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat sudah tidak mampu lagi didengar. Iya. Jadi alam ini langsung bekerja sendiri. Bagaimana caranya untuk membersihkan Iya, alam ini? betul. Wah, luar biasa jadinya. Baik, untuk saat ini kira-kira dari Pak Maku sendiri apa yang Iya. bisa diberikan pesan kepada umat dan masyarakat kita Nah, terkait untuk Untuk kali ini? semeton semuanya, Ya. terutama sahabat yoga, ada satu hal lagi. Jadi setelah kita melaksanakan beratas, sekarang melebar berarti yang disebut dengan ngembak geni. Ngembak geni, ya. Jadi kita memulai membangkitkan api-api positif Ya, pada diri semangat, kita. ya. Kemudian dengan Membangun gitu, membangun, kemudian dengan mewujudkan dalam konsep di Selokan Tari, Wasudewa Kutembakam. Kita Dharma ini Santi, adalah ya. bersaudara, maka lakukanlah Dharma Dharma Santi. Santi. Bagaimana sekarang kita berbeda melakukan Dharma Santi? Karena dulu kalau tidak semuanya pejabat diundang, baik dari guru Wisisi, Ya, benar-benar. dari tingkat provinsi sampai dengan ke kecamatan ataupun desa, rasanya ini tidak Dharma Santi, Ya, bukan ya. itu yang dimaksud. Tetapi mari kita taati protokol kesehatan, gunakan mungkin perwakilan hanya beberapa yang memungkinkan. Masih bisa dalam menghitung jarak, kemudian tidak terlalu banyak kerumunan. Iya, iya. Tapi pemaknaan daripada santih damai itu sendiri kita bisa dapatkan setelah melakukan berarti penyepian tadi. Katakanlah terlahir dalam konsep pemikiran dan tenaga yang baru. Jadi dengan demikian bahwa saya berpesan, mari kita mulai dari diri sendiri. Ya. Baik itu taati apapun dari pemerintah, apalagi sebentar lagi kita akan sudah mulai mendapatkan vaksin. Maka dengan itu anjuran pemerintah untuk mendaftar segala macam, khusus untuk Kota Mataram, saya rasa sudah dimulai. Ya, termasuk saya Hastung Kare, terima kasih pemerintah, guru Wisisi. Jadi karena saya tokoh masyarakat, mobilitasnya juga untuk menyelesaikan persoalan baik ritual di masyarakat. Intens, ya. Jadi saya sudah mendapat vaksin yang pertama. Luar Nah, mungkin biasa. itu yang bisa disampaikan kepada sahabat yoga untuk bisa memulai dari diri sendiri, memaknai dengan disiplin. Makanya dalam Bhagavad Gita dikatakan tanhane karma tan pepale. Jadi karmani ewa diskar. Nah, dengan demikian apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Walaupun tidak dihitung, jadi tidak perlu dihitung, sudah dengan sendirinya. Demikian Pak Edi yang bisa disampaikan. Luar biasa Pak Mangku. Jadi tentunya obrolan kita kali ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kita dan juga umat saudara dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan di Nyepi, pelaksanaan Nyepi di tahun ini lebih bermakna, lebih bisa dikuatkan lagi pengendalian dirinya dan melaksanakan dengan bagus, baik, dan mendapatkan warunugraha daripada Ide Sang Hyang Widi. Oke, matur suksema, selamat Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1943. Santih wahyu diatmike. Om Santi Santi Santi. Om.